Oke, welcome back my channel Arthros Rider The Daily Vlog. Selamat siang teman-teman Arthros sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian tentunya baik-baik saja. Oke, udah lama nih teman-teman ya. Saya langsung saja ngomong. Udah lama untuk seminggu belakangan ini Arthros Rider kan udah nggak upload ya teman-teman ya, karena saya mau menceritakan dulu tuh untuk kenapa kendalanya. Karena kemarin itu satu minggu lebih tuh satu minggu kalau nggak salah, 1 minggu lebih lah Arthros Rider itu nggak upload karena Xiaomi Mi Cam teman-teman. Xiaomi Mi Cam-nya yang saya pakai kemarin yang kalau nggak salah udah 2 tahun saya pakai untuk ngevlog, untuk nemenin kalian semua, menghibur kalian semua di rumah ya kan. Xiaomi Mi Cam itu rusak teman-teman. Nah, ini hanya cerita dibalik setiap saya konten untuk menemani kalian semua yang ada di rumah gitu. Mesti Xiaomi Mi Cam itu yang selalu mengawali dan terus ibaratnya yang bikin video editing itu tuh Xiaomi Mi Cam itu sangat berharga lah anggapannya teman-teman ya. Nah, kemarin itu sempat rusak karena permasalahan itu dari memori micro SD-nya yang ada di cam itu teman-teman, itu nggak bisa gitu loh. Saya kira itu kan sempet ya, kalau nggak salah itu Xiaomi Cam itu saya perbaiki sendiri lah, saya hati gitu. Apakah kendalanya itu cuma entah kurang mancep kayak aku nggak paham lah aku ya kan. Nah, terus lanjut selang berapa hari saya coba lagi itu teman-teman Xiaomi Cam yang pernah saya pakai itu. Nah, saya pakai nggak bisa lagi teman-teman, karena pas waktu saya pakai itu ada misalkan nih ya Xiaomi kan saya hidupin gitu ya. Oh ya maaf, ini saya nggak bawa Xiaomi Cam-nya teman-teman ya, karena Xiaomi Cam-nya ada di rumah. Mungkin untuk next video saya akan bawa untuk Xiaomi Cam-nya yang saya pakai itu. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, Xiaomi Cam itu pas waktu di dalam memorinya kan ada tuh, kalau misalkan motovlog pemula pasti mempunyai Xiaomi Cam itulah kalau nggak salah. Semua orang kan pasti menyobakan, pasti mempunyai step by step awal yang dari HP. Saya juga nggak luput kemungkinan ya. Saya prediksi semua orang mungkin pernah nyoba untuk awal-awal karir untuk bermotovlog itu pasti ada kayak ibaratnya tekanan, pasti itu ada pressure dari ruang lingkup kita semua itu pasti pasti punya masalah masing-masing ya kan, pasti punya problem masing-masing. Tergantung kita yang menyelesaikan problem itu seperti apa kan gitu teman-teman ya. Nah, terus saya kan pernah kayak ngevlog pakai kamera HP dulu pas waktu zaman pakai cash strap gitu teman-teman ya, ditaruh di tengah pakai begini itu kayak ibaratnya sabuk pengaman lah, sabuk pengaman nih sepeda mobil kan pakai cash strap lalu di sini HP. Sebenarnya itu kalau bisa dibilang ya sebuah proses sih ya, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya pas kalau kita udah pakai kamera gitu kayak konyol gitu loh teman-teman, karena terlalu ribet gitu loh kalau misalkan pakai HP. Terus nggak lama kemudian berniatan untuk vlog secara profesional kan, pakai Xiaomi Cam lah akhirnya. Terus setelah beli Cam itu seharga berapa ya kalau nggak salah 600-an itu saya yang saya dapatkan itu satu unit Xiaomi Cam dan 2 baterai plus charger, nggak ada kabel datanya, cuma tempat chargernya aja, nggak pakai kabel data, nggak pakai kepala charger tuh nggak pakai. Terus ada tongsis dan dosbook teman-teman yang saya dapatkan itu harga 600, masih original banget, belum pernah dimut. Sebenarnya sayang kalau sampai rusak sebenarnya itu teman-teman. Tuh mau dijual pun banyak historinya gitu loh Xiaomi Cam itu loh. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, dari selang beberapa tahun saya pakai kan udah 2 tahun tuh. Nah, saya pakai Xiaomi Cam, saya nggak pernah ngemut Cam-nya, bukan karena nggak ada waktu. Biar ini Xiaomi Cam ini kan ori nih, ya udah biarin ori seperti itu teman-teman gitu loh. Saya nggak mau maksudnya ngoprek kan nggak mau sebenarnya. Akhirnya nggak saya oprek. Jadi kalau misalkan saya setiap kali memakai Xiaomi Cam itu ya kan biasanya kan anak-anak remote pakai colokan di belakangnya itu ya untuk mix eksternal, dan saya itu nggak pakai itu, dan saya lakukan biasanya memakai mix eksternal dari HP teman-teman. Nah, itu cukup ribet aslinya teman-teman, bener ya, tapi nggak spiro sih. Jadi mix eksternal saya colokin ke HP,
Nah itu kan ada mic tuh di HP itu ya. HP-nya saya taruh ke tas, habis itu mic-nya saya tempelin lah ke sela-sela helm, tinggal ngomong. Jadi kalau misalkan ngedit bener susah teman-teman ya pas waktu pengeditan. Tapi itu susah buat orang yang ibaratnya yang nggak punya PC gitu teman-teman. Jadi kalau yang punya PC sih masih enak. Jadi pas waktu ngedit gampang gitu teman-teman. Antara mensinkronkan HP sama voice note yang ada di perekaman suara yang lewat HP itu teman-teman. Jadi ya wes setiap hari aku kayak gitu teman-teman. Setiap hari nyingkronin. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang bagus, sangat bagus loh teman-teman. Kalau menurut saya sih ya, tergantung mic yang kalian beli. Kalau misalkan mic-nya bagus yang kalian beli, otomatis perekam suaranya bagus. Tapi kalau mic-nya itu yang harga 10.000, 12.000 itu aslinya untung-untungan. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Itu saya selang anggapannya 2 tahun lah ibaratnya di fase Xiaomi Yicam itu 2 tahun gitu teman-teman. Nah dan aku nggak bakal ngelupain sejarahnya itu gitu loh. Saya bikin video ini bukan cuma untuk basa-basi buat ngomong ke kalian atau apa, cuma ini ya yang namanya history ya saya wajib untuk meng-share ke kalian semua biar yang belum monetisasi ataupun belum ibaratnya belum terverifikasi lah atau apa, itu kalian yang semangat teman-teman. Jangan lupain kalian berasal dari mana, dan jangan lupa untuk kamera-kamera kalian yang dulu yang pernah rusak itu disimpan buat kenang-kenangan. Besok-besok kalau udah sukses, ini ibaratnya trik record kamera saya dari saya pertama dari nggak punya apa-apa sampai sekarang punya kamera yang bagus gitu teman-teman. Nah saya untuk ini terus ada satu nih, saya setelah Xiaomi Yicam itu rusak, saya mau nyervis ini teman-teman sebenarnya. Nah tapi sih kapan ya pengen tak servis, aku nggak paham. Tapi untungnya istri saya itu ngedukung banget gitu teman-teman. Yes, sebenarnya kalau bisa dibilang nge-YouTube ini dibilang berfaedah atau enggak, sebenarnya tergantung kita yang menyikapi gitu loh. Kalau kita menyikapinya dengan seksama gitu ya, kita nikmati prosesnya, emang pasti berproses itu pasti jadi gitu teman-teman. Tapi kalau kita nggak bisa menikmati prosesnya, nah itu yang susah gitu teman-teman. Apa-apa harus mintanya itu instan, dengan cara instan. Kan kadang sesuatu yang instan itu kan nanti ke belakangnya pondasi itu bakalan jatuh gitu teman-teman. Karena kan sesuatu yang didapatkan kan dengan instan, beda dengan berproses dari bawah, dari susah payah itu bakalan susah untuk dijatuhin gitu loh. Nah saya sih berpegang teguh tentang pendapat seperti itu ya teman-teman ya. Terus alhasil setelah Xiaomi itu rusak kan teman-teman ya, jadi ini contoh untuk Xiaomi Yicam yang nggak bisa nggak bisa micro SD nya nggak bisa nih, videonya tuh seperti ini teman-teman. Nah kalian udah lihat kan, nah videonya itu seperti itu. Kalau misalkan pas waktu kita nyolokin micro SD itu pasti pas waktu dinyalain itu pasti kayak ada beep 4 kali kalau nggak salah. Jadi suaranya tit gitu. Jadi terus nggak bisa gitu loh. Bukan micro SD-nya yang bukan micro SD-nya yang rusak ataupun lecet, tapi melainkan tempat micro SD-nya itu teman-teman yang lecet gitu loh. Nah yos lah, aku berpasrah hati. Aku sempat mikir gini loh, maksudnya ini nih, masa ya aku harus berhenti gara-gara kamera ini gitu loh teman-teman. Sedih sih sebenarnya ya, cuma ya pemane untuk beli kamera sangat mahal, jujur sangat mahal kalau beli kamera. Sampai aku ngerelain ibaratnya HP yang tak pegang buat sehari-hari itu sangatlah murah gitu teman-teman. Sampai aku ngorbanin gitu loh. Sebenarnya kalau aku bisa bilang, aku kan pakai perlu kalian tahu ya, aku kan pakai iPhone 5s. Aku pakai iPhone 5s gitu loh. Tapi kalau untuk ngedit video atau apa, aku mesti pakai PC gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, akhirnya aku sempat gak ngiraukan HP ku sebagai orang utama, pegangan gak megang. Apa maksudnya gak kepikiran itu aku. Seharusnya kan orang kan mesti kepikiran, waduh HP ku lerek tak. Tapi aku gak mikir itu. Aku justru mikir itu ibaratnya apa yang aku kerjakan
itu saya pikir no. Jadi HP wes elek gak masalah lah. Aku sempat aku tak beli kamera untuk pekerjaanku ngono. Meskipun belum ada hasil gak masalah. Aku pikir ngono. Karena apa yang tak pengen itu mesti ibaratnya bukan berambisi ya. Tapi kayak untuk mencapai sebuah tujuan lah, anggapannya kayak gitu aku. Karena Shopee Crime itu rusak, terus seakan-akan aku ngerasa kayak ya apa ya oleh rusak ya. Masa ya aku harus berhenti gitu loh. Harus berhenti untuk nge-vlog, kan sayang gitu loh. Masalah ini ya bukan soal subscriber, penonton yang Atroside ini kan banyak lah anggapannya. Udah 792 subscriber kalau nggak salah ya. Aku bingung loh. Ya dibilang sedih-sedih rusak. Akhirnya minta izin lah ya ke istri, minta izin nanyain gimana nih kalau misalkan beli GoPro gitu. Terus istri sih ya alhamdulillah bilangnya ya apa yang kamu lakuin ya aku mendukung kok gitu. Ya, biasa lah ya kan. Akhirnya ya wes lah beli. Sempat mau beli itu GoPro Hero 5 teman-teman. GoPro Hero 5. Rencananya itu nyicil, asli kepengen nyicil asli ini. Cuma pikir-pikir abot, masalahnya kan aku nggak mau menghambat ibaratnya. Misalkan ini hobiku ya, ibaratnya aku menghambat. Ibaratnya ini kan aku lagi ngejain hobiku yang lagi seneng-senengi. Tapi aku nggak mau ibaratnya menghambat keluarga aku ngono lho. Masa aku enak-enak terus dia sing sorong ngono lho, aku nggak mau. Jadi ya apa enaknya cek sama-sama enak ngono. Ya ibaratnya aku diizini tapi aku nggak menghambat kamu ngono. Gitu sih kalau bisa prinsip. Terus akhirnya kasih doang nggak beli GoPro Hero 5, lanjut ke GoPro Hero 4. Terus nanya-nanya ke temen, GoPro Hero 4 udah cocok lah bos, kata temen tuh kalau misalkan mau dipakai untuk nge-vlog. Saya cari, akhirnya dapet lah GoPro Hero 4 ya kan ya, dapet. Nah dan akhirnya setelah berjalannya waktu pilih-pilih terus review mana yang bagus yang mana yang enggak, akhirnya saya dapat GoPro Hero 4 Black teman-teman. Nah seperti itu. Nah GoPro Hero 4 Black nya saya kasih tahu ke kalian semua teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, nih ini GoPro Hero 4 Black ya, depan sama belakangnya seperti ini. Dan untuk review selengkapnya hanya di video selanjutnya. Peace and bye.